Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Yesaya 51 ayat pertama sampai 23. Saya akan membacakan bagi kita dalam terjemahan VMD. Memang cukup panjang saudara, saya berharap kita sabar di dalam mendengarkannya. Demikianlah sabda Allah dari Yesaya 51 ayat pertama sampai 23. Beberapa dari kamu umat berusaha hidup dengan baik. Kamu pergi kepada Tuhan minta tolong. Dengarkanlah aku, lihatlah pada Abraham ayahmu. Ia adalah batu dari mana kamu dipahat. Abraham adalah ayahmu, maka lihatlah padanya. Lihatlah pada Sarah, ia melahirkanmu. Abraham sendirian ketika aku memanggilnya. Kemudian aku memberkatinya dan dia menjadi keluarga besar dengan banyak keturunan. Dengan cara yang sama Tuhan akan memberkati Sion. Ia merasa kasihan terhadapnya dan umatnya dan akan melakukan sesuatu yang besar baginya. Ia akan mengubah padang gurun menjadi kebun seperti kebun Eden. Tanah itu sudah sunyi tetapi akan menjadi taman Tuhan. Orang di sana sangat senang. Mereka menyanyikan nyanyian kemenangan, berterima kasih kepada Allah atas yang telah dilakukannya. Umatku, dengarkanlah aku. Keputusanku akan seperti terang, menunjukkan kepada orang bagaimana hidup. Aku segera menyelamatkan kamu dan menunjukkan bahwa aku jujur. Aku akan memakai kuasaku dan menghakimi semua bangsa. Semua dari tempat yang jauh menantikan aku. Mereka menantikan kuasaku untuk menolong mereka. Pandanglah ke langit, lihatlah sekelilingmu di atas bumi di bawah. Langit akan lenyap seperti asap, bumi menjadi seperti pakaian usang yang tidak berguna. Manusia di bumi akan mati, tetapi keselamatanku berlanjut selama-lamanya. Kebaikanku tidak pernah berakhir. Kamu umat yang mengerti kebaikan harus dengar aku. Kamu umat yang mengikuti ajaranku harus dengar ajaran yang kukatakan. Jangan takut terhadap orang jahat. Jangan biarkan penghinaan mereka membuatmu takut. Mereka seperti pakaian tua digigit ngengap. Mereka seperti wol dimakan cacing, tetapi kebaikanku berlanjut selama-lamanya. Keselamatanku tetap selama-lamanya. Bagian yang kedua, bangkitlah, bangkitlah. Tangan Tuhan, pakailah kekuatanmu sendiri. Tunjukkanlah kuasamu seperti yang kau lakukan dahulu, seperti yang ada sejak masa lampau. Engkaulah satu-satunya yang memukul Rahab. Engkau mengalahkan naga. Engkau mengeringkan air yang ada di laut yang dalam. Engkau membuat jalan melalui dasar laut yang terdalam. Umatmu menyeberangi jalan dan selamat. Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Mereka kembali ke Sion dengan sukacita. Mereka sangat bahagia. Kebahagiaannya seperti mahkota di atas kepalanya selamanya. Mereka bernyanyi dengan sukacita. Semua kesedihan lenyap. Tuhan berkata, akulah satu-satunya yang menghiburmu. Jadi mengapa kamu harus takut terhadap orang? Mereka hanya manusia yang hidup dan mati seperti rumput. Tuhan menjadikanmu. Dengan kuasanya ia membuat bumi dan membentangkan langit di atas bumi. Namun kamu melupakannya. Jadi kamu selalu takut bahwa orang pemarah akan menyiksamu. Mereka berencana membinasakanmu, tetapi di manakah mereka sekarang? Orang di penjara segera dibebaskan. Mereka tidak mati dan busuk di penjara. Mereka akan mempunyai makanan secukupnya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengguncang laut dan membuat ombak. Tuhan yang Maha Kuasa namanya. Hai hambaku, aku memberikan kepadamu perkataan yang aku ingin kau katakan, dan aku menaungimu dengan tanganku untuk melindungimu. Aku melakukannya dengan memakai engkau untuk menciptakan langit dan bumi yang baru. Aku memakai engkau mengatakan kepada Israel, kamu adalah umatku. Bagian yang ketiga sekarang, bangkitlah, bangkitlah Yerusalem, bangkitlah.
Tuhan telah sangat marah terhadap engkau, jadi engkau telah dihukum. Hal itu seperti semangkuk racun yang harus kau minum, dan engkau meminumnya semuanya. Yerusalem mempunyai banyak orang, tetapi tidak ada dari mereka yang menjadi pemimpinnya. Tidak ada dari anak-anak yang dibesarkannya menjadi pemandunya. Kesulitan datang pada Yerusalem dalam dua pasang, pencurian dan jatah makanan, kelaparan besar dan permusuhan. Tidak ada orang menolongmu apabila engkau menderita. Tidak ada orang menunjukkan belas kasihan kepadamu. Umatmu menjadi lemah. Mereka jatuh ke tanah dan terbaring pada setiap sudut jalan. Mereka seperti binatang terperangkap dalam jerat. Mereka telah dihukum oleh amarah Tuhan sampai mereka tidak dapat menerima hukuman lagi. Apabila Allah mengatakan bahwa Dia akan memberikan lebih banyak hukuman kepada mereka, mereka menjadi sangat marah. Dengarkanlah aku, hai Yerusalem yang miskin. Engkau lemah seperti pemabuk, tetapi engkau tidak mabuk karena anggur. Engkau lemah karena semangkuk racun. Allahmu akan berperang demi umatnya. Tuhan Allah berkata kepadamu, lihatlah, aku mengambil mangkuk racun itu dari engkau. Aku mengambil murkaku dari engkau. Engkau tidak akan dihukum lagi oleh murkaku. Aku sekarang memakai murkaku menghukum orang yang menyiksamu. Mereka berusaha membunuhmu. Mereka berkata kepadamu, sujudlah di depan kami, dan kami akan menginjakmu. Mereka memaksamu sujud di depan mereka, lalu mereka menginjak punggungmu seperti kotoran. Kamu seperti jalan bagi mereka untuk diinjak. Saudara-saudara, apa sih sebenarnya yang mau Tuhan sampaikan termasuk kepada kita hari ini? Yang mau Allah sampaikan adalah umatnya sedang dalam keadaan lemah karena semangkuk racun. Semangkuk racun apa? Semangkuk racun yang dimaksud bukan racun ular, bukan racun tikus, bukan. Semangkuk racun adalah kiasan beratnya pendisiplinan ilahi karena penghukuman. Penghukuman yang Allah jatuhkan atas umatnya setelah berulang kali diperingatkan ternyata diabaikan, tidak juga berbalik kepada Allah dan firman-Nya. Tetapi mata kita dan pandangan kita tidak boleh hanya terarah pada pendisiplinan Allah saja. Mengapa? Sebab tujuan pendisiplinan ilahi itu supaya kita kembali kepada Allah. Ingat janjinya kepada kita sampai hari ini. Pandanglah ke langit, lihatlah sekelilingmu di atas bumi di bawah. Langit akan lenyap seperti asap, bumi menjadi seperti pakaian usang yang tidak berguna. Manusia di bumi akan mati, tetapi keselamatanku berlanjut selama-lamanya, kebaikanku tidak pernah berakhir. Hanya saja saudara, Allah tidak serta-merta mencabut pendisiplinan itu. Kita dimintanya supaya tetap percaya dalam masa kesusahan itu. Kita dilatihnya supaya mempunyai kesabaran sebagaimana Allah sangat sabar terhadap kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, hari ini kembali kita akan berpuasa. Ingatlah 3 tujuan rohani berpuasa. Saya akan berdoa, tetapi saya nanti memberikan kesempatan kepada saudara untuk berdoa, menaikkan permohonan-permohonan, baik itu permohonan khusus, merendahkan diri, kepekaan terhadap sesama. Biarlah saudara dengan sungguh-sungguh berdoa dalam rangka doa puasa hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengajar kami untuk bersabar dalam kesesakan. Kami menyerahkan setiap kami yang telah mempersiapkan diri untuk berpuasa dan berdoa, baik pagi hari ini maupun untuk siang sampai sore nanti dalam pembinaan Prapaskah. Tuhan tolonglah agar masing-masing kami fokus mengerti tujuan rohani berpuasa. Hari ini Tuhan, hamba-Mu memberikan kesempatan pada umat Allah yang lainnya untuk menenangkan diri dan menaikkan pokok-pokok doanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.